Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang apa bedanya trading dengan asynchronous programming dengan analogi-analogi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Perhatikan di sini, ketika kita membahas tentang asynchronous programming, si asynchronous programming ini kita analogikan dengan sebuah chef yang berdiri di depan sebuah meja. Kemudian terdapat proses-proses yang prosesnya ini diatur oleh sebuah penjadwal atau sebuah asisten yang kerjanya ya memberitahu kepada chefnya atau memberikan si tugasnya kepada chefnya. Chef, Anda harus mengadon sekarang. Chef, Anda harus mencuci beras sekarang. Chef, Anda harus menumis dengan aksesoris sekarang. Jadi ini adalah asynchronous programming. Sementara trading kita lambangkan, kita ibaratkan seperti yang di kanan ini. Prosesnya sama sebenarnya, tetapi di proses trading ini masing-masing trade itu memiliki mejanya masing-masing. Dan si chefnya ini tidak memiliki sebuah penjadwal. Si penjadwalnya ini ntar kita sebut sebagai event loop. Dan sebenarnya event loop ini adalah sebuah konsep yang nggak akan saya bahas dalam seri ini. Tapi mungkin ntar kalau mau dibahas ya bisa gitu ya. Tapi kurang lebih si event loop ini sebagai penjadwal dalam asynchronous programming. Nah, sementara di trading itu tidak begitu. Trading itu kita ibaratkan sebagai seorang chef yang membuat 3 meja yang berbeda untuk masing-masing trade. Kemudian si chefnya ini mengadon di meja yang pertama. Kemudian ia selama menunggu mengembangnya, ia pindah ke meja yang kedua, kemudian mencuci beras. Selama itu selesai, ia kemudian pindah ke meja yang ketiga gitu. Kemudian untuk mengerjakan trade yang ketiga. Nah, kenapa asynchronous programming bisa jauh lebih efisien dari trading adalah dengan adanya proses yang tadi kita sebutkan. Jadi tanpa harus membuat meja baru, yang membuat meja baru itu udah mah harus tata letak ruangannya juga harus diatur, kemudian ruangannya juga harus luas, kemudian harus ada meja barunya mahal. Ya itu makanya kita sebut trading itu sebagai suatu hal yang mengambil resource programming yang lumayan besar. Trading itu akan efektif ketika hal yang harus dilakukan oleh chefnya ini ya memang banyak dan tidak ada yang harus menunggu. Dan si trade-nya juga nggak bisa banyak-banyak karena kalau trade-nya terlalu banyak gitu ya tidak ada ruangan yang cukup dan si chefnya juga akan kewalahan untuk membuat satu meja untuk setiap trade yang harus ia kerjakan. Jadi ya sekali lagi sebenarnya dalam masalah pengerjaannya asynchronous programming dan trading itu ya kurang lebih cara mengerjakannya sama gitu ya. Ia mengadon kemudian sambil menunggu sambil mengerjakan yang lain. Tetapi dalam analogi yang sederhana ini kita bisa lihat perbedaannya adalah dalam asynchronous programming si chefnya ini hanya memerlukan satu meja, sementara dalam trading ini si chefnya memerlukan setiap trade-nya itu dibikin satu meja. Yang mana yang lebih baik tergantung aplikasinya. Terkadang-kadang ada hal yang memang dikerjakan dengan trading itu jauh lebih baik dan asynchronous programming itu tidak bagus pada saat itu gitu. Tapi dalam urusan I/O, asynchronous programming itu memang jauh lebih unggul ketika mengerjakan I/O dalam skala yang besar. Nah, pesan saya di sini adalah tolong jangan membanding-bandingkan antara kedua hal ini gitu karena ini tidak apple to apple gitu. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, trading dan asynchronous programming memiliki tempat yang berbeda dan memiliki aplikasi yang berbeda pula untuk diselesaikan. Begitu. Terima kasih.